Nah, Vina punya problem nggak? Satu hal yang Vina problem banget di kepala yang suka negatif. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP. Nah, kali ini kita mau bahas teknik-teknik NLP nih, baik itu teknik terapi maupun teknik yang lainnya. Teman-teman pernah nggak sih mungkin ada seseorang yang ngomong A, terus kita berpersepsi B, malah itu bisa mengganggu pikiran kita, bahkan kita menjadi negative thinking karena ucapan orang tersebut. Nah, kita mau bahas nih bagaimana cara kita sesuaiin maknanya dengan seseorang itu, tapi kita tanya dulu sama Coach Arif ya. Sebelumnya kita simak yang berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo. Keren banget nih Coach, hari ini mau kemana nih Coach? Nggak kemana-mana kan? Oh, ini kelas doang. Meeting Iya, ya? Ada meeting jam 1, terus ada kemudian kelas jam 4. setengah 4. Iya. Setengah 4 kelas bagaimana strategi untuk meningkatkan penjualan di masa era gelap di 2023. Oke Coach, ini aku mau tanya nih Coach, ini di era gelap ini juga mungkin bisa kita korelasikan ya Coach. Kadang ada seseorang yang ngomong A tapi kita berpersepsinya beda nih Coach. Kadang ngomongnya slow tapi kita intonasinya beda. Nah, kayak gitu bisa nggak sih Coach kita perbaiki? Bisa banget. Jadi saya coba menjelaskan dengan cara sederhana ya, walaupun mungkin kita lagi sambil ngobrol. Nanti kita juga ada demo, bareng sama Vina ya, jadi ada Vina juga nanti demo kan. Nah, tapi sebelumnya kasih gambaran dulu bahwa pada dasarnya setiap manusia ketika ada kejadian tertentu, ada kejadian misalkan Vina lagi terima telepon langsung nggak enak, dia bete. Gitu ya. Itu kan normal gitu ya, karena dia BT-nya mending kalau dia BT-nya BT bagus gitu. Kalau BT-nya jelek kan bahaya ya. Jadi kayak misalkan gini, contoh ya, tadi Vina dapat telepon atau dapat terima telepon atau dia menelpon seseorang, orangnya jutek sama dia. Maka yang otomatis makanya muncul di kepala Vina adalah dia punya persepsi yang saya sebut namanya frame of reference. Yang pemikirannya adalah negatif mengenai orang itu. Jadi ketika dia terima telepon, kemudian orang itu nolak, bete nih Vina nih. Bete itu kalau saya bilangnya ada dua arti gitu ya. Bete dalam arti membuat Vina mau mati-matian nyerang gitu ya, malah mau nyerang, malah mau gila-gilaan, atau bete yang membuat dia down. Iya betul. Nah, kebanyakan orang adalah bete yang membuat down. Contoh bete down adalah telepon terus dia bilang gini, kayaknya memang gua nggak bisa deh. Gua tuh nggak mampu deh. Nah, itu yang membuat bete menjadi down. Apalagi kalau bete-nya tersebut adalah kalimat tadi, gua nggak mampu, gua nggak bisa, itu menunjukkan adalah identitas dirinya dia nggak bisa. Beda kalau bete-nya bete yang membuat dia gila-gilaan semangat. Contoh ditolak gitu ya, ditolak. Oh kurang ajar nih orang nih. Lihat aja nanti, gue bikin dia belanja sama gue. Nah itu berarti BT yang bagus. Nah tapi pertanyaannya, kenapa seseorang bisa jadi BT negatif atau BT bagus? Tergantung dari citra dirinya dia, Karin. Kalau citra dirinya dia bagus, maka dia BT-nya akan BT yang membuat dia semangat. Tapi kalau mama citra dirinya jelek, BT-nya BT jadi jelek. Ini nanti kita ngobrol sama Vina, kita nggak tahu nih BT-nya misalnya. Jadi misalkan contoh, misalkan biasanya yang pengalaman saya yang citra diri kita jelek itu karena BT, karena dari lingkungan atau orang tua. Jadi misalkan contoh orang tuanya ngomong, emang lu nggak mampu, lu tuh nggak bisa, lu tuh gua besarin buat apa? Nah itu yang kadang-kadang jadi BT-nya jadi negatif. Atau gurunya malah ngomong, kamu nggak usah angkat tangan ya, buat apa sih kamu tuh nggak pinter tau nggak? Nah itu yang menjadi BT negatif. Ada sebabnya ya Coach? Ada sebabnya. Tapi kalau BT positif malah enggak. Dia malah istilahnya kalau orang bilang dia resilient. Begitu jatuh dia bangkit lagi karena dia mau lawan. Tapi bete, kesel gitu loh. Kalau istilah saya mungkin Vina tuh kayak seorang macan gitu ya. Diserang, macannya nggak terima gitu. Macannya malah mau rekam balik. Nah itu yang sebenarnya attitude yang diinginkan kalau dalam konteks penjualan. Tapi kalau dalam konteks suami istri, which is juga nggak bagus nih Karin. Kalau misalkan ada suami lagi ngomong, terus kemudian istrinya dia down-nya adalah tentang diri, maka apa yang terjadi? Kemungkinan cerai besar. Nah, contoh nih suami istri, ketika suaminya mengatakan, kamu tuh gini-gini gimana sih, gitu aja nggak bisa. Misalnya, masak nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa, ngurus anak nggak bisa. Kalau istrinya kena mental, maka dia akan mengatakan, iya gue nggak bisa. Lu cari aja istri lain. Karena dia ngerasa dirinya nggak berharga, mental. Tapi kalau istrinya nerekam,
Begitu katakan, gitu aja kamu nggak bisa. Lucunya nanti istrinya akan nyerang balik. Dia akan ngomong apa? Kamu juga jadi suami nggak bisa, nyari duit aja nggak bisa. Nah, itu jadi berantem. Oke. Which is itu nggak bagus dalam konteks itu. Makanya yang terjadi adalah kalau masalah pasangan suami istri, perlu ada teknik komunikasi supaya bagaimana caranya menanganinya, cara bicaranya, supaya setelah keributan itu baru kita isi-isilah di NLP namanya reframing. Jadi biar otaknya menjadi lebih positif. Kalau nggak berantem sih Karin. Iya. Nah itu yang terjadi. Nah jadi pada dasarnya setiap manusia itu punya namanya frame of reference. Jadi ada situasi tertentu langsung dia memberi label dirinya. Jadi ketika jualan nggak bisa, dia melabel tadi misalnya yang pertama dia labelnya adalah gua nggak mampu. Yang kedua memang kayaknya gua nggak pinter. Label lagi sama dia. Misalkan kayaknya gua memang cocoknya jadi di belakang meja dan lama-lama frame-nya itu makin tinggi dan makin susah untuk diterapi. Walaupun kita bisa lakukan perubahan dengan cara mengupas setiap kulit-kulit bawangnya. Nanti di depan kita akan bahas pakai teknik namanya meta question. Tapi yang mau kita bahas adalah bagaimana cara cepatnya adalah kita membuat dia menjadi makna positif dulu kan. Nah, jadi pembelajaran kayak gitu. Nah, kita langsung masuk materi nih. Iya. Nah, jadi sekarang kita bicara sama Vina juga ya, sama Vina ya. Nah, Vina udah ada nih. Nah, sebelumnya saya mau kasih gambaran dulu nih teman-teman ya. Jadi gambarannya adalah ketika kita mau mengubah seseorang, makna pemaknaan di kepala, ada istilah namanya reframing. Reframing saya pecah menjadi dua Karin. Ya ini juga buat Vina. Jadi biar nanti Vina yang lakukan terapi buat dirinya sendiri. Karena kalau kita terapi terus kan Vinanya nggak bisa berdaya hidupnya, betul kan? Jadi ada dua nih. Ada yang istilah namanya konten. Ada namanya konteks. Nanti Vina kalau nggak ngerti tanya ya. Jadi benar-benar ini biar Vina juga dapat sesuatu. Nah kalau konten adalah apa makna positif dari kejadian itu. Jadi apa niat baik dia melakukan itu ke kita. Apa maksud baiknya. Itu konten. Jadi kalau makna positif kayak gini. Ada orang datang ke pagian. Kerja datangnya ke pagian. Maksud positifnya apa? Niat positifnya dia. Mungkin supaya tidak telat. Kayak gitu ya. Jadi misalkan contoh, orang makan banyak, niat positifnya apa sih? Supaya tidak membuang makanan. Itu contoh ya, jadi biar nggak mubazir. Itu artinya konten. Nah kalau konteks, dalam konteks apa, perilaku itu berguna. Perilaku apa? Perilaku kejadian yang tidak enak. Jadi misalkan ketika ada kejadian customer nolak kita, kalau kita bicara konteks, dalam konteks apa perilaku customer nolak kita itu berguna? Perilakunya misalnya dalam konteks supaya kita bisa belajar lagi. Jadi gitu ya. Nah, kalau konten kira-kira apa maksud baiknya orang nolak kita? Supaya dia nggak ditipu. Betul nggak, Vin? Ya, kalau kita konten, apa maksud baiknya si orang itu nolak kita? Itu konten. Kalau konteks, dalam konteks apa, dalam konteks perilaku apa, perilaku itu berguna. Supaya kita bisa belajar lagi. Ini dalam dunia pekerjaan kita kehidupan, nggak ada tuh kamu nanti ditanya, kamu konten apa konten? Enggak, yang penting adalah membuat diri kita jadi positif. Sampai sini oke? Paham? Ada yang mau ditanyain dulu? Berarti kalau misalnya konten itu yang berasal dari si orang itu, betul. Kalau konteks dari sudut kita, melihat perilakunya. Oh bagus, this is good lah, dia bisa menangkap gitu. Nah ya, sekarang kita contoh ya. Nah, Vina punya problem nggak? Satu hal yang Vina problem banget di kepala yang suka negatif? Sama customer mungkin lebih ke ini, bisa nggak sih coach? Kayak kita terima telepon dari customer. Kan kita nggak bisa ngelihat gimana ekspresinya dia. Betul, kan? betul. Nah di saat intonasinya dia kan
tergantung apa intonasi orang kan beda-beda nih. Iya, setuju. Di saat dia agak naik sedikit tuh kita udah di pikiran kita tuh kayak dia tuh kayak bete sama kita. Jadinya kitanya ke bawah Oke. gitu. Jadi kalau itu berarti kan, jadi Vina melihatnya konteks, betul nggak? Iya, betul. Dia melihat bahwa, waduh, kayaknya dia bete, gitu kan, dia asumsikan. Padahal belum tentu orangnya bete, betul nggak? Nah, sekarang kita reframing nih. Kira-kira apa sih niat positif dia dengan intonasi dinaikin? Kira-kira apa niat positifnya? Mungkin lebih ngasih informasi lebih jelas lagi kayak untuk penekanan. Betul, bisa jadi. Nah kan, boleh berubah kan? Apalagi kira-kira maksud positif orang itu ngomongnya nadanya ditinggiin, naikin ke atas, kira-kira maksud positifnya apa? Biar suaranya terdengar jelas. Suaranya siapa? Suara kita. Suara customer. Customer terdengar jelas bisa. Kalau dalam konteks, kira-kira dalam konteks apa suara dia keras itu atau dia naikin suara itu berguna buat kamu? Biar aku tuh lebih kayak ini gak sih, kayak lebih teliti dengerin dia ngomong. Yes, biar nggak bagus. salah informasi. Yes. Dapat ya? Nah, gimana cara terapinya? Gampang banget. Kita mulai pakai kalimat adalah bagus itu. Jadi depannya dimulai bagus itu, gitu ya. Jadi bagus itu artinya, lanjutin kalimatnya. Oke ya. Jadi customer tadi kan nelfon kamu, nada suaranya tinggi. Oke, jawab langsung. Bagus itu artinya Apa? dia mau mengajari saya untuk bagaimana mencerna informasi dengan baik. Yes. Apa yang kamu rasakan setelah kamu ngomong itu? Kayak udah nggak overthinking lagi. Nah, nggak overthinking. Nah, jadi itu contoh satu ya. Atau ada hal yang lain nggak? Misalkan dalam kehidupan kamu yang membuat kamu, misalkan contoh deh, gampang deh, orang tuamu deh. Ya kan? Namanya anak pasti kan punya problem sama orang tua ya. Ya saya pun juga punya problem, Karin pun juga punya problem. Iya. Apalagi ntar lagi Karin bakal punya calon mertua, pasti juga beda lagi nih. Kalau kita terlalu overthinking bahaya Karin. Karena biasanya problem-problem di rumah tangga itu terjadi biasanya karena overthinking sama mertua. Kenapa begitu? Beda ya kalau kita sama orang tua kita, kalau kita capek, kita malas, orang tua kita masuk ke kamar bawa makanan gitu. Iya. Tapi kalau mertua enggak. Dia overthinking mengatakan, kok males banget. Padahal maksudnya mertua pengen ditemenin gitu loh kadang-kadang. Itu overthinking yang kadang-kadang berlebihan. Oke, contoh kamu misalkan tentang orang tua, apa ini? Mungkin kalau misalnya orang tua gini bisa nggak sih coach, kayak kita ngasih pendapat nih atau kasih saran-saran gitu, tapi kayak orang tuh selalu bilang udah deh nggak usah, anak kecil nggak usah ikut campur gitu. Good. Nah, sekarang saya tanya. Kalau kita bicara konten, reframingnya, kira-kira maksud positifnya dia ngomong itu apa? Kontennya itu berarti kan Maksud positif orang tuamu ngomong itu? kayak ya udah ini aja apa, kalau misalnya ya udah apa namanya mikir yang lebih penting dulu aja, itu masuknya konten atau konten? Konten boleh. Oke. Terus kalau konteks, kira-kira dalam konteks apa omongan itu berguna buat kamu? Dalam mungkin di saat kayak bener-bener nggak mau dicampurin kayak urusan orang tua. Yes. Jadi, kita mulai ya. Jadi kita mulai ngomong dari awal. Kalimatnya kalau orang tua lo ngomong gini, udah deh lo anak kecil nggak ngerti apa, udah ngurusin urusan kamu aja lah. Kira-kira sekarang kamu jawab bagus itu ya. Bagus Itu artinya? Bagus itu artinya saya memang harus memikirkan yang jauh lebih penting lagi. Yes. Sekali lagi bagus itu. Bagus itu artinya saya harus berpikir dan mementingkan yang lebih penting dulu dari itu. Berbeda sekarang pemikirannya? Beda ya? Nah, jadi ini kebetulan Karin. Jadi ini mau pengakuan dosa gitu. Pengakuan dosa. Jadi memang ketika saya sebagai seorang ayah, anak saya sudah mulai dewasa, ada momen-momen yang saya menganggap anak saya ngerti apa. Ada momen itu. Karena saya ngerasa dari kecil ke gede, cuman bedanya saya mereframing sekarang, reframing balik gitu loh. Jadi saya mulai mereframing di kepala saya, enggak, anak gua ngerti sesuatu. Anak gua paham sesuatu. Anak gua ngerti sesuatu. Tapi lucunya, kalau yang paling berat adalah kalau ngerti sesuatunya berkaitan yang saya tidak pahami, saya bisa mendengar dengan baik. Tapi kalau saya paham sesuatu itu, ketika dia memberi masukan, itu muncul loh, ada suara di kepala loh. Kamu ngerti apa sih? Anak kecil.
Makanya saya reframing balik. Enggak, saya cuma reframing balik. Enggak. Saya harus menghargai anak saya karena dia seorang anak yang mau didengerin orang tuanya. Supaya dia mau terbuka berikutnya kepada saya. Iya, betul. Itu yang saya lakukan. Kalau nggak bisa. Berat loh Karin. Itu berat banget. Karena buat orang tua karena ngerasain dari kecil sampai dewasa, kita jadi bingung gitu. Jadi confused gitu loh. Jadi kayak, lu kaget aja. Lo kok udah gede gitu loh. Iya. Terus kayak, lu nggak siap Ngerasain aja. dia. Itu yang saya pahami loh, Vin. Saya sebagai seorang ayah ngalamin kayak gitu, Vin. Jadi, mungkin orang tuamu juga di masa-masa geger itu gitu ya. Geger-geger kaget, loh anakku udah gede gitu ya. Terus dia bingung melakukan sesuatu. Coba Vina cek deh. Jangan-jangan ketika Vina memberikan masukan sesuatu yang orang tua lu nggak tahu, atau memang dia nggak pernah belajar, pasti orang tua lu lebih nerima. Ada nggak tahu? Atau semua digituin? Enggak sih. Nah, kan? Kenapa? Bener nggak? Iya. Bener ya? Misalkan contoh, atau Vina bisa bikin kue gitu ya. Orang tuanya nggak bisa bikin kue. Begitu Vina ngasih masukan tentang kue, pasti orang tuanya denger. Iya. Iya. Bener ya? Benar. Bener kan? Ya kan? Ngaku kan? Iya, benar. Bener ya? Nah, sadar nggak? Iya, betul. Jadi kalau kita belajarnya, kalau ditanya, berarti kalau orang tua gitu apa yang terjadi? Bagus itu. Atau malah, kasihan nih orang tua gue ya, karena dia kaget aja ngeliat gue udah gede aja, ternyata gue punya pengetahuan lebih pintar daripada dia belum siap. Nah itu aja yang kita perbaiki. Itu dilakukan pas kita Diserang? dilempar Tidak. apa setelahnya? Tidak. Setelah, karena BT-nya kan setelah after itu. Oh. Kita bukan nggak boleh bete ya Karin. Begitu dilempar itu terus kita bete, wajar kita bete, kesel boleh. Tapi kita diem aja. Setelah itu selesai, mungkin Vina lagi masuk kamar, dia langsung beresin kepalanya. Kalau nggak, nanti akibatnya Vina akan memberikan label kepada dirinya, yang labelnya bukan satu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Banyak. Contoh, ini kejadian di saya Karin. Jadi ketika diserang itu, label pertama misalkan, oh gitu, gue anak kecil, berarti lu nggak butuh gue dong. Gue yakin lu pasti pernah muncul itu. Lu nggak butuh gue dong. Kalau lu nggak butuh gue, berarti gue nggak usah di sini dong. Udah 2 label dong. Kalau gue nggak di sini, ya udah, lu nggak usah anggap gue anak. Terus berikutnya nggak salah, biasanya itu juga terjadi gue nggak tahu di Vina. Terjadi gue adalah, oh pantas ya, dulu lu gituin gue ya. Oh pantas lu melakukan itu ke gue. Nangkep nggak? Jadi saya mencari pembenaran atas tindakan-tindakan masa lalunya dia yang negatif ke saya. Apalagi dulu saya kecil tuh pernah dia ngomong, kamu kan dulu kecil dipungut dari tong sampah. Aku ngeliat, oh itu masuk semua, label itu masuk semua loh. Iya. Dan label itulah yang memperkuat saya, muncullah kebencian kepada orang tua kita. So which is ini nggak bagus. Iya. Dan itu juga dipakai dalam konteks pekerjaan, dalam konteks kehidupan, itu berguna banget reframing. Betul nggak, Vin? Betul. Ya kan? Muncul kan? Jadi setiap ada yang negatif, kamu nambah berat masalahmu kan? Iya. Dengan itu yang disebut namanya frame of reference. Makin numpuk ya kan? Makin numpuk. Makanya kenapa kalau di dalam NLP tugas kita adalah ngebongkar isi kepala kita supaya kita lebih positif, supaya kita melihat segala sesuatu lebih positif. Makanya ketika Vina tadi ngomong gitu juga saya bilang, iya itu kejadian sama saya juga gitu loh. Saya kepada anak saya juga begitu, tapi bedanya walaupun kalau dulu mungkin saya nggak ngomong, saya tidak mengucapkan, saya nggak pernah ngomong kamu ngerti apa anak kecil, nggak pernah. Tapi dalam hati saya pernah, iya. Saya pernah ngomong, ngerti apa sih kamu anak kecil dalam hati saya? Iya. Dan yang saya putuskan adalah berusaha muka saya nggak ngebuang dan muka saya tetap melihat muka anak saya dengan menenangkan hati saya, menenangkan hati karena kalimat yang keluar adalah kamu ngerti apa sih anak kecil gitu? Iya. Dalam hati, walaupun nggak keluar. Jadi kadang-kadang bawaan saya mau buang muka gitu kan? Iya. Lu ngerti apa? Gitu ya? Kamu ya? Kalian kan sinis ya? Pasti orang tua juga gitu kan? Iya. Tuh bener kan? Ini kejadian kan? Padahal gue bukan orang tua dia gitu loh. Jadi terus buka gue, ya oke. Gue senyum tapi dalam hati gue, ya ampun itu berantem tuh sampai gue akhirnya beresin dulu, sampai bisa menerima. Tapi kalau dalam konteks yang tidak gue pahami, gue dengerin. Tidak ada suara-suara itu. Makanya ternyata iya juga di Vina kan. Nah itu makanya kenapa buat kita adalah memperbaiki si kepala kita dulu. Ya istilahnya kalau saya di Vina adalah Vina mengerti apa yang terjadi sama orang tuanya. Yang istilahnya kita pakai teknik namanya perceptual position yang kita mungkin bahas nanti di sesi berikutnya. Oke Coach, menurut aku sudah cukup nih Coach. Nah kita mau bagi-bagi e-book nih Coach. Wih, e-book apa nih dibagi? Ada 3 tips untuk mengatasi mental block. Jadi untuk silakan langsung sharing. Ya, nanti untuk teman-teman bisa klik di kolom komentar atau misalkan ada di caption nanti akan ada klik, nanti diklik aja. Dan di komen pertama. Iya betul.
Nanti tinggal masukin nama, nomor HP dan email, nanti langsung kita kirim. Jadi mereka bisa cek nih coach ada mentalbox apa, terus cara mengatasinya kayak gimana. Terus kalau mau tahu kelas kita, ngeliatnya di mana ya? Di nlpleadershipindonesia.com. Nah, di situ akan ada lisensi. Kelas ya? Ada Iya, kelas ya? Ada kelas di ya. Februari License nih, Business coach. Practitioner of NLP Iya. yang akan dijalankan di bulan Januari. Kayaknya ini video ini di Februari ya? Iya, Oh, bukan Februari. Februari. Video ini kayaknya sudah sudah launching duluan ya, udah keluar duluan. Sudah. Oke, jadi artinya problem-problem yang seperti tadi kita tangani itu Akan dikupas tuntas. dikupas nih, tuntas coach. dan memang bisa diterapkan dalam Iya. dunia bisnis karena yang kita menjalankan adalah license Business Practitioner of NLP, bukan license Practitioner of NLP yang Iya. biasa, tapi fokusnya ke arah bisnis, pengembangan kayak kasus-kasus Vina ini kan juga terjadi dalam hidup kita kan? Iya, betul. Ya, dan juga kepada orang-orang yang kita ketemuin atau tim kita ditemuin. Itu aja? Ya. Akhir kata, saya Coach Antoni Sardan Saya Karin. Dan Vina. mengucapkan banyak terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Bye-bye.